Dunia pada tahun 1911 sangatlah berbeda. Kerajaan-kerajaan besar tersebar di seluruh dunia, dipimpin oleh raja-raja yang percaya bahwa kekuasaan mereka berasal dari Tuhan. Kemajuan teknologi menjanjikan masa depan yang cerah, dengan penemuan-penemuan baru seperti mobil dan pesawat terbang yang memikat imajinasi. Namun di balik kemajuan dan kemakmuran ini, terpendam ketegangan, persaingan, dan dendam yang membara. Ketegangan ini meletus dengan dahsyat pada musim panas tahun 1914, menjerumuskan dunia ke dalam konflik yang kemudian dikenal sebagai Perang Besar Perang Dunia Pertama. Konflik kolosal ini, yang lebih besar dan menghancurkan daripada perang sebelumnya, akan mengubah peta politik, mendefinisikan kembali peperangan, dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada abad ke-20. Jutaan orang tewas di medan perang yang membentang dari ladang-ladang Prancis hingga dataran Rusia. Kerajaan-kerajaan runtuh, ideologi-ideologi bentrok, dan dunia yang muncul dari abu perang akan selamanya berubah. Ini adalah kisah tentang Perang Dunia Pertama, sebuah kisah tentang ambisi, kebodohan, dan pengorbanan manusia yang tak henti-hentinya akibat konflik. Ini adalah kisah yang penting untuk kita ingat, untuk memahami bagaimana perang ini membentuk dunia kita, dan untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kehancuran yang tak terbayangkan ini. Untuk benar-benar memahami pecahnya Perang Dunia Pertama, kita harus terlebih dahulu menelusuri jaring-jaring faktor kompleks yang menjadi panggung bagi kebakaran global ini. 3 elemen kunci memainkan peran penting: nasionalisme, imperialisme, dan jaringan aliansi yang rumit. Nasionalisme, sebuah kekuatan yang kuat di awal abad ke-20, menanamkan rasa bangga dan persatuan yang kuat di dalam bangsa-bangsa, sementara pada saat yang sama mendorong kecurigaan dan persaingan di antara mereka. Setiap bangsa percaya pada keunggulannya sendiri, memicu ambisi untuk dominasi dan ekspansi. Imperialisme, pengejaran kerajaan kolonial, semakin memperburuk ketegangan. Kekuatan-kekuatan Eropa yang haus akan sumber daya dan prestis bersaing ketat untuk memperebutkan wilayah di Afrika, Asia, dan Pasifik, yang menyebabkan bentrokan dan krisis diplomatik yang sering terjadi. Akhirnya, sistem aliansi yang kompleks, yang dimaksudkan untuk mencegah agresi, secara paradoks justru menarik bangsa-bangsa lebih dekat ke perang. Perjanjian-perjanjian ini mewajibkan negara-negara untuk membelah sekutunya jika diserang, menciptakan efek domino yang dengan cepat meningkatkan konflik regional menjadi perang global. Sumbu untuk bom waktu ketegangan ini dinyalakan di Balkan, sebuah wilayah yang telah lama dikenal sebagai gudang mesiu Eropa. Pada pagi yang cerah di Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1915, Archduke Franz Ferdinand, pewaris takhta Austro-Hungaria, dan istrinya Sophie dibunuh oleh Gavrilo Princip, seorang pemuda nasionalis Serbia. Tindakan kekerasan ini, yang mengejutkan dalam keberaniannya, memicu reaksi berantai yang dengan cepat akan menelan seluruh Eropa. Austro-Hungaria, yang marah dan ingin membalas dendam, mengeluarkan ultimatum kepada Serbia, menuntut konsesi besar-besaran dan penyelidikan atas pembunuhan tersebut. Serbia, yang didukung oleh sekutunya Rusia, berusaha untuk bernegosiasi tetapi akhirnya gagal memenuhi semua tuntutan Austria. Pada tanggal 28 Juli 1911, Austro-Hungaria mendeklarasikan perang terhadap Serbia. Dalam hitungan hari, jaring-jaring aliansi yang rumit pun beraksi. Jerman, yang bersekutu dengan Austro-Hungaria, mendeklarasikan perang terhadap Rusia dan sekutunya, Prancis. Jerman yang mematuhi rencana Schlieffen, sebuah strategi militer yang dirancang untuk menghindari perang dua arah, melancarkan invasi cepat dan brutal ke negara netral Belgia untuk mengepung pertahanan Prancis. Tindakan ini menarik Inggris Raya ke dalam konflik, yang menghormati kewajiban perjanjiannya untuk membela Belgia. Perang besar telah dimulai. Front Barat, luka yang brutal di lanskap Prancis dan Belgia, menjadi teater dari beberapa pertempuran paling mengerikan dalam sejarah manusia. Jutaan tentara saling berhadapan di tanah tak bertuan yang sunyi, lanskap mimpi buruk berupa lumpur, kawat berduri, dan kawah peluru. Perang parit, bentuk pertempuran baru yang mengerikan, muncul. Tentara di kedua belah pihak mengalami kondisi yang tak terbayangkan, penembakan terus-menerus, tembakan senapan mesin, dan ancaman gas beracun yang selalu ada. Kemajuan diukur dalam meter, dan biaya nyawa manusia sangat mengejutkan. Pertempuran Somme, perjuangan 5 bulan yang mengerikan pada tahun 1919, melambangkan kesia-siaan perang parit,
yang merenggut lebih dari 1 juta korban jiwa untuk keuntungan teritorial yang minim. Sementara front barat berubah menjadi jalan buntu yang berdarah, front timur terbukti menjadi teater perang yang lebih cair dan sama brutalnya. Di sini, pasukan besar berbenturan di lanskap Rusia, Polandia, dan Balkan yang luas. Tentara Rusia yang besar tetapi tidak memiliki perlengkapan yang memadai menghadapi kekuatan pasukan Jerman dan Austro-Hungaria. Front Timur menyaksikan beberapa pertempuran paling menentukan dalam perang, termasuk pertempuran Tannenberg, kemenangan telak Jerman yang menghancurkan mitos tak terkalahkan Rusia. Perang di timur memiliki dampak yang menghancurkan bagi Rusia, memperburuk masalah sosial dan ekonomi, dan pada akhirnya membuka jalan bagi revolusi Rusia pada tahun 1919. Seiring dengan berkecamuknya perang, kedua belah pihak mencari cara untuk memecahkan kebuntuan. Jerman yang putus asa untuk memutus pasokan ke Inggris melancarkan perang kapal selam tak terbatas, menenggelamkan kapal apapun, netral atau tidak, yang dicurigai membawa peralatan perang. Kebijakan ini menjadi bumerang secara spektakuler ketika kapal U-boat Jerman menenggelamkan Lusitania, sebuah kapal penumpang Inggris, pada Mei 1919. Penenggelaman tersebut, yang menewaskan hampir 1.200 orang, termasuk 128 warga Amerika, membuat marah opini publik di Amerika Serikat. Meskipun penenggelaman Lusitania tidak serta-merta menyeret Amerika Serikat ke dalam perang, hal itu secara signifikan menggeser opini publik Amerika melawan Jerman. Ditambah dengan dimulainya kembali perang kapal selam tak terbatas oleh Jerman dan ditemukannya telegram Zimmerman, di mana Jerman berusaha membujuk Meksiko untuk beraliansi melawan Amerika Serikat. Presiden Woodrow Wilson akhirnya meminta Kongres untuk mendeklarasikan perang terhadap Jerman pada April 1912. Masuknya Amerika Serikat dengan kekuatan industri yang besar dan pasukan baru memiringkan keseimbangan kekuatan untuk mendukung sekutu. Namun dibutuhkan 1,5 tahun lagi pertempuran brutal sebelum Jerman yang kelelahan dan menghadapi kekalahan di semua lini akhirnya menyetujui gencatan senjata pada tanggal 11 November 1916. Senjata-senjata pun terdiam pada pukul 11, hari ke-11, bulan ke-11. Dunia bersukacita, tetapi biaya kemenangan sangatlah besar. Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919 secara resmi mengakhiri perang tetapi menabur benih untuk konflik di masa depan. Perjanjian tersebut yang didorong oleh balas dendam dan keinginan untuk menghukum Jerman, memberlakukan pembayaran ganti rugi yang besar, melucuti Jerman dari koloninya, dan memaksanya untuk menerima kesalahan penuh atas perang tersebut. Tindakan-tindakan hukuman ini mempermalukan Jerman, melumpuhkan ekonominya, dan menukan kebencian yang akan memicu munculnya ekstremisme dan nasionalisme di tahun-tahun berikutnya. Perang Dunia I meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia, selamanya mengubah lanskap politik, sosial, dan teknologi. Perang tersebut mengakibatkan sekitar 40 juta korban jiwa, termasuk tentara dan warga sipil, membuat keluarga yang tak terhitung jumlahnya hancur dan masyarakat terluka. Kerajaan-kerajaan runtuh, negara-negara baru muncul dan peta Eropa digambar ulang. Perang tersebut juga berdampak besar pada teknologi dan peperangan. Konflik tersebut menyaksikan debut senjata-senjata baru yang mengerikan, termasuk tank, pesawat terbang, dan gas beracun yang selamanya mengubah wajah pertempuran. Kengerian perang parit dan skala kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya meninggalkan luka psikologis yang abadi pada satu generasi, yang mengarah pada rasa kecewa yang mendalam dan hilangnya kepolosan. Perang Dunia I menjadi pengingat nyata akan harga manusia yang harus dibayar akibat konflik dan pentingnya diplomasi, pengertian, dan kerjasama. Perang tersebut menunjukkan konsekuensi yang menghancurkan dari nasionalisme, imperialisme, dan bahaya militerisme yang tidak terkendali. Perang tersebut juga menyoroti perlunya lembaga-lembaga internasional dan dialog untuk mencegah konflik di masa depan. Saat kita mengenang jutaan orang yang tewas dan merenungkan pelajaran dari konflik yang menghancurkan ini, marilah kita berusaha untuk membangun dunia di mana dialog menang atas perselisihan, di mana kerjasama menggantikan konfrontasi, dan di mana perdamaian berlaku.
Warisan Perang Dunia III harus menjadi pengingat terus-menerus akan rapuhnya perdamaian dan pentingnya bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan damai bagi semua.